apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, apa kabar nih Bang? Pertama kali kita bincang pagi hari ini. Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. Ini Pancasila yang masuk dalam Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar 2002? Ini saya agak bingung sekarang ini urusan Undang-Undang. Nah, ini Pancasila yang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan yang lainnya. Nah itu. Tapi ini sebuah kisah yang paham-paham ideologi yang sedang banyak bermunculan nih. Kemarin tuh PSI itu dengan lantang mengatakan ideologi Jokowisme. Saya lagi bingung ini rekam jejaknya bagaimana ya dengan berbagai kisah mulai dari kampanye janji dan ijazah serta berbagai cerita. Dan juga tentang komprador-komprador yang macam pakar-pakar ini kok macam buta tuli. Apa perlu sebuah benturan yang seperti Bang Priandono tulis dalam sebuah tulisannya. Macam sebuah megatrust harus terjadi ya. Apa yang dimaksud ini Bang? Cerita-cerita tentang ideologi dan lain-lain. Silakan Bang, silakan. Iya, jadi kalau kita mengkaji tentang isme ya. Isme itu biasanya ada. Misalkan contoh, ketika kolonialisme, liberalisme, kapitalisme muncul, maka Karl Marx memunculkan sosialisme. Jadi antitesis dari kapitalisme adalah sosialisme. Nah sekarang ini saya juga bingung. Jokowi ini nulis buku tidak pernah, ijazahnya masih diragukan. Tahu-tahu ada isme, Jokowisme. Apa ini? Kalau Soekarnoisme itu memang Soekarno banyak bukunya, banyak tulisannya, banyak pikiran-pikirannya, sehingga pikiran-pikiran Soekarno yang antitesis terhadap kolonialisme itu banyak orang menyebut sebagai Soekarnoisme. Nah Jokowi ini apa gitu loh? Ini bingung saya sendiri sebagai yang melakukan kajian-kajian, melihat sepak terjang dan rekam jejak Jokowi, tidak ada yang bisa dijadikan isme, kecuali hal-hal yang memang tidak pernah dilakukan di Indonesia. Contoh misalkan, soal kebohongan. Kebohongan seorang pemimpin yang tidak pernah diwujudkan, apakah itu bisa disebut antitesis atau disebut isme? Atau yang paling baru yaitu menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Di Indonesia selama sejarah kepartean tidak ada tiba-tiba orang tidak pernah jadi anggota partai itu tiba-tiba menjadi ketua partai. Ini apakah sebuah antitesis? Ini kan aneh kalau menurut saya. Dan ini justru merusak tatanan yang ada di negeri ini. Yang paling baru soal penjajahan. Jokowi mengatakan penjajahan. Sementara baru kemarin dia ngomong swasembada pangan, tapi 2 hari sebelumnya dia import 1.000 ton beras dari Cina. Iya, 1 juta ton dari Cina. Iya, 1 juta ton. Dari ini semua yang diomongkan itu selalu bertolak belakang. Nah sekarang ini saya melihat isme tadi itu setelah kami kaji, kalau tradisi itu mengatakan bahwa negara adalah alat gebuk, ini yang sedang dipraktekkan di Indonesia ini. Jadi negara sebagai alat gebuk kepada siapa? Kepada rakyat yang tanahnya mau diambil tidak mau akan digebuk menggunakan aparat. Kan terjadi di Rempang, di Kalimantan dan di mana-mana. Ini sudah tidak Pancasilais, tidak berdasarkan Pancasila cara-cara seperti ini. Harusnya kan permusyawaratan. Jadi kita musyawarakan bagaimana. Dan tugas negara, tugas aparat itu ada di konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Itu tugas mereka, bukan mereka menggebuk rakyat mengambil tanahnya. Ini menjadi sebuah presiden buruk buat bangsa ini. Jadi
kalau saya melihat aliran Jokowisme ini yang dilontarkan oleh PSI itu bertentangan dengan Pancasila. Dan ini harus ditentang kalau menurut saya. Jadi tidak bisa. Pancasila itu sudah menjadi pilihan ideologi bangsa ini. Jadi tidak mungkin bisa diganti dengan isme-isme yang lain atau ideologi yang lain. Ini yang jarang dipahami oleh kita. Itu Mas. Tapi memang ya hari ini juga di halaman muka koran pagi ini Menteri Agama diminta berkaca. Ini tentang ketuhanan yang Maha Esa dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ketika politik identitas menjadi sebuah sorotan, beliau sebagai penjaga Kementerian Keagamaan pun menjadi sebuah masalah lain karena ini keberpihakan kepada satu kandidat atau keantian kepada satu kandidat yang lain. Wah, ini menjadi tadi bilang yang satu kalimatnya ngalor, kegiatannya ngidul kalau kata orang Jawa Barat lah begitu. Apa memang sebuah ideologi baru ini, Bang? Gimana, Bang? Iya, jadi gini, mereka-mereka yang ngomong soal seperti itu, Islamfobia, itu jelas mereka tidak pernah belajar tentang sejarah. Indonesia ini tanpa politik aliran tidak mungkin bisa berdiri. Nah, itu. Karena yang mendirikan Indonesia itu ya Islam. Dimulai dari Sarekat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Hanya umat Islam lah yang mempunyai kesadaran dalam hal kehidupan bangsanya, tentang penjajahan, tentang apa itu kan di ajaran-ajaran Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan bagian dari perjuangan umat Islam. Jadi mendirikan negeri ini memang umat Islam yang mendirikan. Nah, kalau sekarang seakan-akan kita anti terhadap pikiran-pikiran Islam, itu salah besar kalau menurut saya. Makanya kristalisasi dari semua ini kita berbangsa bernegara itu disetujuilah yang namanya Pancasila. Pancasila itu adalah bukan hanya sebagai, kalau Karl Marx mengatakan organisasi, big organisasi, tapi Bung Karno tidak mengatakan begitu. Pancasila itu adalah wadah. Nah, untuk apa wadah itu? Wadah itu untuk di dalamnya itu yang ideologi Islam ya silakan masuk di situ. Yang Kristen, yang Buddha, yang Konghucu, yang semua agama masuk di situ, semua aliran masuk di itu. Wadah inilah yang dasarnya itu Pancasila. Ini jarang orang yang ngomong seperti ini. Seakan-akan semua dipancasilakan, padahal tidak begitu. Harusnya. Ini kan kekeliruan pemahaman Pancasila, termasuk BPIP. Ini lembaga yang memakan biaya cukup besar pula itu. Bagaimana tentang BPIP? Kan sudah ada ini kajian, apa kerjanya gitu, Bang? Ya itu BPIP itu harusnya berani mengatakan apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Itu kan tugas dia yang digaji ratusan juta setiap anggotanya. Tapi tidak pernah dia mengatakan sesuatu. Coba ini Jokowisme ini berani nggak dia menanggapi tentang isme-isme itu, bertentangan nggak dengan Pancasila? Mestinya kan mereka yang punya kajian-kajian BPIP ini. Tapi kan nggak melakukan itu. Terus apa kerjaan mereka itu? Katanya penjaga ideologi Pancasila. Ini yang kadang-kadang saya juga merenung itu bagaimana ya kok bisa seperti ini gitu loh. Bang Pri, ini kan dalam kajian Rumah Pancasila saya ingin menggarisbawahi satu saja dari Pancasila yang menjadi sorotan sekarang ini versus oligarki ketika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bagaimana dengan keadaan sekarang? Ini permusyawaratan oligarki atau cemana ini yang terjadi? Silakan Bang. Ya, itu sebetulnya begini, kalau kita bicara Pancasila, itu kan Pancasila itu kan filosofi grounds lah, paradigmatika, itu kan ada di atas. Nah, kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita ngomong ideologi Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45 itu. Maka sekarang ini kalau kita ngomong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah tadi itu,
itu harusnya berada di sistem MPR. Wah, ini. Jadi MPR itulah pengejawantahan dari sila keempat itu. Kan begitu. Jadi sekarang sejak Undang-Undang Dasar 45 diganti, ini bukan di amandemen, diganti dengan Undang-Undang 2002, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini amburadul, nggak karu-karuan sudah. Ruwet gitu. Iya, rumit. Jadi nggak karu-karuan karena ya itu tadi, bukan di amandemen tapi diganti. Nah, hal-hal yang demikian ini kan harusnya bagian dari kajian yang dilakukan oleh BPIP yang katanya menjaga ideologi Pancasila itu. Ini kan nggak terjadi. Nah, makanya sekarang muncul isme Jokowisme itu kan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap sejarah bangsa dan aliran pemikiran keindonesiaan. Ini yang terjadi. Anak-anak muda di PSI itu tidak paham terhadap aliran pemikiran keindonesiaan, sehingga memunculkan Jokowisme. Dia sendiri mungkin tidak mengerti apa artinya isme itu. Isme itu kan kepercayaan, aliran pemikiran. Tentunya di situ ada ujian-ujian secara komprehensif. Nggak begitu saja. Kita nggak tahu ini. Gimana tahu-tahu ada Jokowisme. Jokowi itu tidak pernah menulis buku, tidak pernah mengutarakan pikiran-pikirannya. Tahu-tahu ada isme. Ini apakah bagian dari kedunguan kita atau bagaimana? Bahkan itu yang aneh kalau menurut saya. Kaum cerdik pandai, termasuk kaum kampus dan pakar-pakar itu diam semua, nggak berani nanggapi Jokowisme ini. Bisu tuli. Bisu tuli, iya. Mestinya kan kampus itu harus melakukan koreksi. Kita itu harus melakukan pertarungan pemikiran. Jangan takut untuk mencari kebenaran itu. Sekarang kampus-kampus berani nggak ini mengkritisi tentang jenenge Jokowisme ini? Ini kan gimana terusan? Ya. Di kacau balokan begini ini. Ya, makanya tadi sebelum saya bincang dengan Mas Pri, saya bacakan sebuah berita yang ketika Jokowi mengatakan kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi. Kita sadar bukan nggak sadar, itu kan bukan begitu, Bang, sebenarnya. Cuman kan kita tak bisa bicara atau cemana ini, Bang, di tengah geopolitik yang luar biasa. Mas Pri melihat dengan Pancasila menghadapi geopolitik yang luar biasa, setidaknya di ASEAN ini, apa yang terjadi, Mas Pri? Ya, kalau kita mencoba untuk memahami pikirannya Jokowi, ini kan sebetulnya kalau menurut saya kekuasaan itu ada di tangan dia loh. Jadi selama hampir 10 tahun ini apa yang dia lakukan sehingga negara ini sudah dijajah? Ini kan harus dikoreksi terhadap dirinya sendiri kan. Kalau orang itu misalkan diberi kekuasaan terus dia mengakui kesalahannya, ini kan seperti mengakui kesalahannya. Mestinya dia harus meletakkan jabatannya karena menganggap dia nggak mampu, kan begitu. Sehingga negara ini dijajah oleh secara ekonomi, secara apa. Nah, sedang kebijakan Jokowi itu kalau menurut saya kesalahan terbesar adalah meletakkan investasi di atas konstitusi. Ini kesalahan terbesar. Sehingga yang namanya investasi itu menghalalkan segala cara. Bayangkan kasus Rempang itu adalah potret yang paling baru ya, paling update terus kita. Rempang itu penduduknya tinggal di sana itu sejak tahun 1720. Sejak Indonesia belum ada, mereka sudah beranak pinak di sana karena dia itu dulunya itu adalah mantan tentara kerajaan. Terus oleh raja diberi tempat di situ. Nah sekarang terus datang tiba-tiba Menteri Pertanian mengatakan kampung penduduk ini tidak punya sertifikat loh. Terus mau digusur. Ini kan gimana? Nah,
Tapi alhamdulillah saya melihat kegigihan teman-teman itu sekarang udah dibawa ke PBB. Oh, udah naik ke dalam ranah dunia. Iya, udah naik ke PBB dan PBB sudah menanggapi ini. Di PBB itu memang ada piagam PBB yang melindungi kultural itu. Iya, nggak bisa kayak begini terus. Padahal kalau kita melihat Undang-Undang Dasar Konstitusi yang dibacakan Jokowi pada waktu sumpah jabatan, pejabat-pejabat itu semua, ya Kapolri, ya Panglima TNI itu kan membaca konstitusi bahwa tugas mereka itu yaitu selain tadi saya sebutkan melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, dia juga harus mewujudkan visi negara. Apa visi negara itu? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah sekarang itu di Rempang sana, kemerdekaan rakyat Rempang diambil. Itu kan melanggar konstitusi. Kedaulatan rakyat Rempang diambil tanahnya. Itu termasuk melanggar konstitusi. Apakah mereka sadar? Pejabat-pejabat ini, termasuk Menteri Penanaman Modal itu yang ngotot aja itu. Ini kan coba sebuah proyek besar yang begitu besar tiba-tiba ingin menggusur gini tanpa AMDAL. Harusnya kan harus didahului dengan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Karena dalam AMDAL itu akan melahirkan yang namanya penyelesaian, rekomendasi dalam AMDAL itu. Bagaimana tentang budaya, bagaimana tentang teknik dan macam-macam. Dan resiko-resiko. Jangan sampai Morowali terulang kembali gitu ya, buat alam di sekitar. Iya. Morowali rusak seperti itu. Iya kan? Iya, betul. Bahkan biji nikelnya diselundupkan 5 juta ton. Nggak tahu kita, nggak bisa berbuat apa-apa negara ini. Terus gimana? Kedaulatannya di mana itu? Sedih Mas, kalau kita melihat ini. Ya. Tapi jadi yang dijajah itu siapa sebetulnya? Hidup ini kan harus selalu punya harapan, Mas Prihandono. Karena tidak ada harapan lagi, kita bisa pada sakit jiwa ini. Apa, Mas Pri, sebuah harapan di tengah keadaan macam gini? Mungkin juga sebagai penutup bincang kita pagi hari ini. Silakan, Mas Prihandono. Ya, saya sebetulnya melihat keadaan Indonesia ini masih ada harapan. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Ketua DPD ya, Bapak Lanyala Mataliti itu. Oh iya. Dia ingin mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mengembalikan sistem negara sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pendiri negeri ini. Nah itu harapan kita, mari kita dukung itu untuk kembali ke sistem negara berdasarkan Pancasila. Kalau tidak, negara ini, saya sudah menulis, tahun 2030, kalau kita tahun 2024 tidak bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, negara ini akan menjadi negara komunis. Jelas itu. Komunis kapitalis ya, bukan komunis, jadi komunis kapitalis ya. Ya komunis Cina lah, seperti bakmi gitu. Jadi Cina itu kan kayak capcay gitu ya. Oh gitu. Jadi komunis dicampur sama kapitalis, kan gitu. Deng Xiaoping itu. Iya kan? Nah, itu akan terjadi kita. Makanya kalau menurut saya harapan itu ya kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara. Dan yang membuat itu juga bukan hanya Bung Karno saja, tapi ulama-ulama kita juga yang merumuskan Pancasila itu. Ini. Itu yang harus kita kembali ke komitmen itu. Ya itu dia. Mudah-mudahan radio ini juga akan terus mengingatkan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Memang karena kan perwakilan untuk musyawarah, kita tidak punya perwakilan sekarang di MPR DPR, bukan begitu, Mas Pri? Iya. Ini kan semua partai-partai yang punya bohir masing-masing, sementara anggota partai takut sama ketuanya bisa direkal setiap saat, bukan begitu, Mas Tony?
Iya betul. Jadi Mas Pri. amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang tanpa disadari oleh bangsa ini. Yang diamandemen itu Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, negara yang didirikan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang diamandemen. Kenapa saya mengatakan begitu? Bhinneka Tunggal Ika itu kan diaplikasikan dalam sistem MPR. Sehingga keanggotaan MPR itu terdiri dari bukan hanya partai politik, bukan hanya DPR, tapi seluruh golongan, seluruh elemen bangsa, utusan-utusan golongan, utusan-utusan daerah duduk di MPR sana. Tugasnya apa? Merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN kan begitu. Setelah GBHN terbentuk, maka dipilihlah presiden untuk menjalankan GBHN. Nah ini diamandemen, diganti sekarang hanya satu golongan, golongan partai politik. Dan kita diam saja ini, mestinya kan NU, Muhammadiyah, Persis dan seluruh elemen ada di wakilnya menjadi utusan perwakilan, mempunyai perwakilan di MPR sana. TNI termasuk. Bukan hanya partai politik. Ini yang harus kita tuntut. Kita kembalikan ke sistem itu. Nah, baru setelah itu terbentuk, maka kita melakukan permusyawaratan di sana. Segala hal yang bisa kita musyawarahkan. Tidak seperti sekarang ini, semua dilakukan. Bayangkan sekarang, negara ini didirikan dengan rahmat Allah serta didorongkan dengan keinginan luhur. Loh, milih pemimpinnya sekarang perjudian. Innalillah. Kalah menang, banyak-banyakan suara, kuat-kuatan. Ini kan harus menyadarkan umat Islam. Umat Islam kok malah mendukung pemilihan-pemilihan langsung perjudian seperti ini. Bagaimana? Kan demokrasi kebablasan kata orang Amerika lebih daripada mereka sendiri, bukan begitu Bang? Iya betul, ini bukan demokrasi lagi, ini sudah demokrasi gresi ya. Demokrasi. Gila-gilaan ini. Iya, demokrasi ini sudah. Karena semuanya itu ada bandarnya. Nah bandar ini ditukar dengan kekayaan alam Indonesia. Bayangkan. Sekarang itu sudah 97% lahan di Indonesia ini dikuasai oleh oligarki, oleh asing dan asing. Bagaimana bangsa ini membiarkan sebuah ini? Makanya kita harus melakukan perlawanan. Oke, terima kasih Mas Pri Androno. Setidak-tidaknya perlawanan selemah-lemahnya adalah sebuah dari doa. Kalau bisa lebih dari itu, bukan begitu Mas Pri? Ya. Betul. Insyaallah. Terima kasih Mas Pri Androno pagi hari ini telah menemani jutaan pendengar kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga kemanfaatan untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pri Androno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.